Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Liners. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas perbedaan P3K full time dan part time ya. Tentunya teman-teman di sini sudah tahu pasti bahwa tahun ini 2024 akan diadakan CASN ya. Jadi teman-teman di tahun ini tuh ada 3 ya. Ada CPNS, ada untuk P3K full time, dan ada P3K untuk part time. Nah, sebelumnya teman-teman, di video sebelumnya teman-teman sudah mendapatkan informasi ya tentang apa sih artinya part time dan apa artinya full time ya teman-teman di video sebelumnya. Oleh karena itu untuk sekarang videonya teman-teman harus bisa mengerti ya tentang perbedaan P3K full time ataupun P3K part time. Kenapa? Karena teman-teman di sini harus memilih nantinya mana yang lebih tepat untuk teman-teman daftar ya. Apakah di CPNS atau P3K full time ataupun P3K part time. Oke teman-teman, langsung saja ya kita pembahasan untuk perbedaan P3K full time dan part time. Jadi pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K membawa tantangan baru, terutama ketika muncul opsi antara P3K part time dan P3K full time ya. Seiring berjalannya waktu, honorer dihadapkan pada keputusan yang mempengaruhi tidak hanya karir mereka tetapi juga kesejahteraan finansial. Karena ini berhubungan dengan finansial ya teman-teman. Ada kenapa harus part time, kenapa harus full time ya. Pasti teman-teman juga sudah punya pilihan masing-masing. Opsinya yaitu tadi apakah CPNS atau P3K part time ataupun full time ya. Nah, bahkan ketika Undang-Undang ASN 2023 sudah disahkan, belum juga ada kepastian nih teman-teman mengenai nasib honorer di masa depannya. Memang dikarenakan Undang-Undang ASN ini tidak merincinya dengan gamblang. Hanya berisi jika honorer harus sudah selesai ditata sebelum Desember 2024. Tapi memang yang terbaru ya revisian ya RUU ASN tahun ini semoga aja rampung ya teman-teman. Dan video untuk RUU ASN itu juga sudah dijabarkan ya di video sebelumnya. Nah, di sini ada yang menyatakan bahwa dari PLT Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan SDM Aparatur Kemenpan RB, Bapak Yudi Wicaksono ya, mengungkapkan bahwa honorer yang telah dinyatakan valid dan masuk ke dalam platform pemantauan akan memiliki 2 opsi ya. Nah, ini untuk honorer ya teman-teman ya. Entah itu menjadi P3 penuh waktu atau full time atau P3K paruh waktu atau part time. Nah, menurut beliau kedua konsep ini memunculkan pertanyaan besar terutama bagi honorer yang harus memilih jalur karir mana yang akan diambil. Tentu saja teman-teman di sini juga menjadi pertanyaan besar ya untuk tenaga honorer ya. Apakah memang harus memilih P3K penuh waktu atau full time atau P3K paruh waktu atau part time ya. Nah, di sini intinya teman-teman di video ini adalah mengenai perbedaan antara P3K part time dan full time ya. Pertama adalah besaran gaji teman-teman ya. P3K part time ya, gaji P3K part time ini atau paruh waktu ini diperkirakan berada dalam kisaran 2,7 juta hingga 5,61 juta ya. Maksudnya 5 juta atau 2 juta
hingga 5 jutaan gitu. Sesuai dengan kriteria yang belum dijelaskan secara rinci. Memang rinciannya itu dari gaji sekiannya, dari gaji 2 juta sampai 5 juta itu belum ada rinciannya kriterianya. Makanya memang RUU ya ASN itu semoga aja rampung di tahun ini ya, tahun 2024. Nah, untuk P3 full time ya, honorer yang gajinya sudah sesuai dengan range P3K akan diangkat sebagai P3K penuh waktu dengan gaji yang akan diatur sesuai peraturan pemerintah ya. Jadi untuk P3K full time itu bedanya gajinya itu sudah diatur oleh pemerintah. Nah, sedangkan besaran gaji untuk part time itu ya diperkirakan nih teman-teman, diperkirakan sebesar 2 juta sampai 5 jutaan, begitu ya. Terus yang kedua, nah, fleksibilitas waktu dan pekerjaan. Jadi di paruh waktu ya, P3K paruh waktu atau part time ini memberikan kesempatan bagi honorer untuk mencari penghasilan tambahan di luar jam kerja di instansi pemerintah. Nah, kalau untuk P3K full time ya atau penuh waktu ya, memiliki jam kerja penuh ya, seharian berada di tempat kerja dengan tugas yang lebih intensif. Ya, itu perbedaannya jelas ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk part time itu dibebas luaskan ya, di fleksibel waktunya ya, bisa juga mencari tambahan di luar pekerjaan inti ya atau luar pekerjaan di instansi pemerintahan. Nah, kalau untuk full time itu penuh ya, kerjanya penuh ya, seharian maksudnya ya, di tempat kerja dengan tugas yang memang lebih intensif juga gitu ya. Beda dengan part time itu dibebaskan atau di fleksibilitas waktu dan pekerjaan. Oke, melalui konsep ini ya, pemerintah berusaha memberikan keadilan dan fleksibilitas kepada honorer, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan teman-teman atau yang calon P3K ya, dalam memilih antara P3K part time ataupun full time. Honorer tak perlu mempertimbangkan dengan bijak untuk mencapai pilihan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi karir mereka ya. Nah, ini di Okezone ya, saya kutip ya. Ada 5 fakta tentang honorer jadi PNS part time nih. Pertama, memang tidak ada PHK massal ya. Waktu dulu-dulu ya tahun 2022 2023 itu katanya bulan Desember juga akan PHK massal, tapi ternyata memang enggak ya. Tidak ada PHK massal. Jadi kesempatan tidak akan terjadi PHK massal bagi para tenaga honorer yang ada saat ini. Yang kedua adalah pengesahan RUU ASN ya. Pengesahan RUU ASN ditargetkan pada Agustus 2023, tapi memang belum disahkan juga ternyata. Kalau RUU udah ada, cuman undang-undangnya belum ada tahun ini ya. Status tenaga honorer yang nomor 3 ya. Dalam RUU ASN akan ada kategori P3 penuh waktu dan P3K paruh waktu atau part time ya. Nah, untuk keempat, gaji PNS part time ya akan memiliki gaji yang tidak jauh beda dengan gaji honorer ya. Dan kelima, tahap final PNS part time, maksudnya P3K part time ya, RUU ASN yang sedang ditinjau juga akan segera selesai tahap pembahasannya. Itu dikutip dari Okezone teman-teman. Oke teman-teman, mungkin video ini segini aja ya buat informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman calon pegawai negeri sipil atau ASN ya, entah itu CPNS ataupun full time ataupun part time. Semoga informasi bermanfaat. Jangan lupa juga teman-teman bisa klik like, share, comment, and subscribe di Nurse. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.